Oke. Menarik ya. Menarik lagi. Siapa yang menyangka Bali Romer akan keluar pula di hari ini? Oh. Tidak ada yang menyangka, tapi ini Royal Derby. Pertempuran antara Onyx Esports dan juga RRQ Hoshi. Siapa yang akan memenangkan di pertarungan ini? Apabila Onyx, berarti kita akan langsung let's go menuju ke game yang kelima. Tapi kalau RRQ Hoshi berhasil mengambil game ini, berarti RRQ Hoshi adalah satu tim pertama yang berhasil melaju ke babak Grand Final MPLID season yang 9. Iya, so langsung saja kita masuk ke dalam lane of Gun MPL Arena. Mana semangatnya? Wow, tentunya masih semangat di game yang keempat tentunya yang akan kita saksikan. Menjadi game penentu lagi dan lagi. Apakah akan ada game kelima atau kita akan melihat ini akan menjadi ending dari semuanya. Oke. Dan Valir sih menurut sini adalah dari Onyx ya. Mereka selalu memberikan kita satu hero yang kejutan di game yang dimana mereka lagi under ya. Seru ya? Iya, mereka ketinggalan 2-0, mereka malah ngasih kita hero-hero yang oke ini gak pernah kita pakai aja sih Bane. Mungkin kita lama bisa bersemi kembali dan menang, efektif, efisien dan kita masih harus menunggu untuk keyboy-nya juga dengan Valir dia. Sekarang karena balik lagi Valir memang efek sisinya banyak. Tapi dari pemberian damage-nya gak terlalu besar, harus ada item dulu sebelum bisa efektif dan bisa berfungsi maksimal. Oke, dan kali ini dengan sebenarnya ya posisi yang sama di mana cewek dengan pupuk-pupuknya bisa aja ngeharus perlahan tapi pasti ke arah seorang Skylar di area bawah. Dan apakah RQ Hoshi mereka mau coba untuk babysit lagi Skylarnya atau justru mereka lebih mementingkan untuk mungkin landing lainnya ya. Jadi Skylar yang benar-benar harus tahan sendirian di area bawah. Tapi Finn udah mulai datang untuk memberikan coveran tentunya ke arah seorang Skylar. Dan memang mapnya harus benar-benar terang banget sih buat RQ Hoshi karena ini Onyx Esports tentunya apalagi dengan keberadaan Valir ya. Berfireballnya benar-benar menyisakan tapi cewek kali ini bakal coba dikejar dan Albert mendapatkan first blood-nya di 1 menit kita yang pertama sementara kali ini dari Finn. Bakal coba untuk mengejar, bakal coba didorong dengan Searing Torrent dan bahkan Keyboy terkena stun double kill untuk seorang Albert. Yes, dan itu dia memang bisa knockback tapi kalau dihajar rame-rame nggak bakal ada efek sama sekali dari Valirnya juga dan keunggulan dari RQ Hoshi tadi sudah bisa kita lihat dan bahkan bisa kegulung juga karena di bottom lane tadi dari Skylar berhasil untuk mendapatkan separuh dari outer shield gold yang didapatkan dengan tumbangnya dari orang cewek atau di bottom lane-nya. Jadi so far so good untuk RQ Hoshi dan bahkan dari objektif selanjutnya ini akan dikontes secara terus-menerus dari RQ Hoshi-nya dan dari Onyx karena item mereka masih kurang ya mau gak mau ini bakal merelakan untuk objektif selanjutnya yaitu Turtle. Iya, Turtle yang akan coba dikontes kali ini oleh Onyx Esports sendiri. Tapi keberadaan di area depannya sudah ditahan tentunya dari R7 yang menjadi sandbag lagi dan lagi. Tentunya dari R7 yang masih setia ya. Jadi garda terdepan untuk RQ Hoshi dan membuat Onyx Esports tentunya tidak bisa melakukan kontes dengan cukup mudah di Turtle. Yang pertama dari Skylar akan menjadi threat yang cukup manis untuk Onyx Esports tentunya di tangan seorang Sans. Oke, dan seperti ini mereka akan bergerak semua ke bagian bawah nih mau untuk bisa mendapatkan langsung arah shield turret-nya akan digerus habis-habisan. Tapi barusan Sang Wengklo, Bane Impact semuanya dikeluarin guna untuk bisa membackup lalu mengusir mundur pemain dari Onyx. Yes, dengan emblem sendiri dari Keyboy ya dia punya Avaris di sana. Dengan adanya hybrid attack dan juga ada lagi dan lagi momen speed menjadi faktor penentu kita untuk bisa kabur-kaburan ketika sedang melakukan team fight. Dan ini dia dengan hero dari Onyx Esports mereka melemparkan rata-rata untuk dari Keyboy dan juga dari Kiannya. Kalau lawannya nggak tumbang ini bakal ditabrak habis-habisan seperti kita lihat waktu tadi Keyboy terkena terpick off. Yep. Iya. Jadi memang harus mungkin ya lebih memprioritaskan targetnya yang mana yang mau di cover terlebih dahulu. Ketika mereka mau coba untuk nge-babysit Pukin ya ceweknya di area bawah. Ini benar-benar harus dimaksimalin banget gold lane-nya. Jangan sampai kayak mungkin dari Valira yang sendirian di area mid terus tiba-tiba keculik. Yeah. Karena itu bakal jadi bahaya banget buat Onyx Esports yang sebenarnya bisa unggul untuk di sisi bawahnya. Dan membuat cewek lebih kaya lagi. Ini barusan Donic lagi dikeluarin lagi, tapi Coruscant Side menjadi milik dari Skylar untuk sekarang udah ada satu item yang jadi nih Om. Iya. Dan juga untuk Suns-nya baru ada Molten Essence yang diselesaikan. Butch masih dengan tapi wow, Clay! Pick off dengan adanya surprise attack dari seorang Boots. Kali ini flicker plus ada wall charge. Tapi kali ini di area bawah mencoba untuk bertahan dari germuran Onyx.
Sementara Finn bersama dengan Skylar ini dari ceweknya dapetin gold turret yang cukup banyak. Bahkan Keyboy masih coba untuk mendorong dengan Searing Torrent kali ini, tapi cukup itu aja yang bisa didapatkan oleh Araki Hoshi, di mana sebenarnya memang mereka harus merelakan sedikit ya untuk gold turretnya ke arah tangan seorang cewek di sini. Yap, ada 2 burst fireball tadi dimiliki oleh Valir yang agak miss ya. Dan pastinya akan ada cooldown yang harus didapatkan. Apabila ingin menargetkan ke arah 1-1, mungkin akan sangat-sangat sulit untuk menggunakan burst fireball. Tapi untuk hero-hero yang berbeda, hero-hero yang lain, contoh seperti Carmilla. Iya. Harusnya itu akan menjadi sebuah counter yang sangat-sangat menyulitkan sekali. Ya, Carmilla, terus juga si Karina. Yap. Iya. Ini bisa banget untuk menggunakan efek dari Searing Torrent. Benar didorong balik ya. Dan Araki Hoshi mereka berhasil untuk mendapatkan turtle-nya di 5 menit ini untuk dua turtle yang kedua. Tapi Keyboy cukup meresahkan sih menurut aku. Dan bahkan dengan downing light dari seorang Drian cukup untuk kecicil aja sih sebenarnya ke arah seorang Clay. Tapi permasalahannya kalau Clay-nya kepok terus, kecuri terus, ini bakal susah buat Cecilia dapetin stacknya plus dapetin item untuk ke arah mid sampai late game. Oke, sementara itu untuk kali ini ada pergerakan yang dilakukan oleh Finn guna untuk memberikan backupan terhadap One yang barusan. Item Kuma, untungnya One masih punya Needles of Flower di mana dirinya masih bisa selamat, tapi Finn. dia mencoba untuk maju lagi ke bagian depan. Ada 2 orang langsung aja mendorong dengan Searing Torrent dan masih selamat sejauh ini. Karena pemain-pemain dari Onyx Esports mereka udah berhasil masuk ke dalam satu outer yang mereka milikin. Tapi wave minionnya harus segera dihilangkan. Dihilangkan dan bahkan di area atas kali ini R7 1 versus 2 tentunya bakal coba untuk menahan aja di area atasnya biar sebenarnya Wave minion pula. Namun sepertinya untuk kali ini ketahuan sudah posisi dari R7, tapi Keyboy berada di area river seorang diri memancing-mancing. Dia masih punya burst fireball, dia masih punya lagi Searing Torrent, dia masih bisa memukul mundur. Dan sekarang ada 2 player bersamaan, Clay dan juga Finn. Mereka bisa aja bersatu kapanpun. Iya, dan kali ini Skylar. Wow. Setelah ada trade yang dilakukan di mana lane-nya sempat ditukar ya dari seorang Skylar ke area atas, masih tidak bisa kabur dari damage yang benar-benar besar banget dari seorang Boots dan bahkan terpick off lagi kali ini. Sementara Sans bakal mencoba untuk menahan 2 player sekaligus, bahkan kita ngeliat udah ada Black Dragon Form dibuka mengarah ke arah seorang Sans, tapi di area depannya Boots yang bakal coba ditahan begitu saja. Terkena Freddy dan bahkan Dragon Tail connect kali ini, tapi ternyata Boots masih bisa untuk ditumbangkan. Sementara dari Finn ya bakal coba untuk menahan di area depan dan Albert masih bisa selamatkan, masih bisa survive dari seorang Albert meskipun downing light-nya sudah connect dari seorang Drian. Oke, downing light di menit segini sudah memberikan efek yang cukup maksimal, tapi di area yang berbeda. Oh no. Inner turret satu lagi hancur. Finn yang akankah tertangkap pas satu kali ini ada Law and Order. Udah connect tapi dia harus mengeluarkan satu sih yang memang bisa mengenai juga ke arah dari Finn. Iya, hampir banget, tipis Sans, banget. Tapi Sans tenang, masih ada Glorious Pathway. Tenang, masih bisa regen SP. Agak ngeri ya. Agak ngeri, kita yang deg-degan. Iya, karena memang. kalau tadi tumbang dengan turtle langsung Ya. Hashtag MPL di TikTok keluar. Langsung pasti fix. Rame langsung. Aduh, sampai batuk Langsung, saya. ya. Oke. Tapi untungnya dikalkulasi sama Sans ya, masih ada Yep. Glorious Pathway juga. Iya. Dan untuk itemnya ke bawah. Ya dari Bootsnya tadi 2 kali sih dia memberikan serangan kejutan ya. Flicker langsung wild charge juga karena dia sudah memiliki heptasis. Dan bisa mengarah ke BOD sebentar lagi di sini. Oke, dari BOD-nya yang lagi ongoing ya ini ya. Dari Boots sendiri menggunakan high end drive dan menambah damage tentunya untuk seorang Boots. Tapi kali ini lihat dengan 1 buah Power of Nature. Ini tentunya pemain-pemain dari Araki Hoshi mereka harusnya udah mulai respect juga sih damage dari seorang Boots. Karena dia gak bakal ragu untuk maju di area depannya. Dan bahkan ngecicil aja sih sebenarnya dari Boots bukan menjadi seorang executor. Tapi kali ini dari Clay yang masih mencari stack juga dan posisinya Clay ini ketinggalan dari segi levelnya juga lumayan sih sebenarnya dibandingkan sama Keyboy ya. Tapi Keyboy di sini juga agak sedikit struggle untuk mendapatkan levelnya, dimana ini berkali-kali Keyboy
mencoba untuk nge-spam ke arah burst fireball-nya. Dan lagi-lagi dari Onyx Esports mereka bawa hero yang full dengan range-nya juga ya. Dimana ada Keyboy, lalu ada seorang Brian juga, cewek lagi-lagi. Dan bahkan turret di area bawah yang sudah mulai gundul untuk Araki Hoshi memperkuat Onyx Esports untuk segi rotasinya. Oke. Sekarang mereka berfokus untuk berada di area mid karena hanya tinggal itu aja. Barusan ada lagi Mystic Field-nya kena ke arah 2 orang dan ini akan menjadi serangan yang akan dilakukan oleh Onyx Esports. Ada 2 player sekali ini yang langsung menghilang dari Araki Hoshi dengan sangat-sangat cepat. Itu adalah penculikan tepat di depan mata pemain-pemain dari Araki Hoshi. Iya, ngeliat dengan adanya shield yang on point banget yang kita ngeliat dari barriernya dari seorang Boots menutup pergerakan. Araki Hoshi nggak bisa nge-cover Albert yang udah kejepit tadi di situ. Ya, langsung di flicker, langsung kena wild charge juga. Dan bahkan di belakangnya masih ada Keyboy kan yang dari tadi selalu mendorong pemain-pemain Araki Hoshi untuk mundur ke belakang. Yap, dan harusnya untuk kali ini Lordnya akan menjadi milik dari Onyx Esports tanpa ada gangguan yang berarti. Wow, ini menurut aku Xavier PR-nya sih. Seada-adanya nih. Menurut aku ini PR berat banget sih sebenarnya buat Araki Hoshi ya. Karena mereka nggak punya cara gimana caranya mereka ngestopin Drian di area backline. Ya. Itu Drian, masih ada temennya lagi kan? Iya. Masih ada Valir. Masih ada Valir. Valirnya yang annoying. dari Valirnya tadi. tinggal ngedorong aja. Dorong. Nge-spam burst fireball. Fireball-nya. Dianya dari belakang udah tinggal langsung. nembak aja. Iya, apalagi kalau War nggak ada minion itu enak banget loh dia. Akan terfokus ke arah hero-hero berfireball-nya. Karena di saat ada minion itu akan sangat mengganggu sekali. Apa untuk sekarang ada konsil langsung dikeluarkan. Mulai aja menggigit ke arah R7. R7 sempat masuk langsung ke dalam. Sakit Tapi banget. satu best turret pun gak bisa melindungi pergerakan dari R7. Di mana sekarang mereka udah punya long yang siap untuk langsung menabrak masuk. Dan juga menyabakkan kedudukan karena sekarang play-nya berada di bagian belakang. no. Tapi Mystic Field-nya udah langsung kena ke arah 2 orang. Albertnya berusaha untuk mundur dan juga pergi dari area tersebut. Dan hampir aja mereka bisa langsung masuk ke dalam area pertahanan Araki Hoshi. Dan meskipun dengan Lord yang sudah ditumbangkan, tapi lagi-lagi ini PR dari Araki Hoshi gimana caranya mereka loncat ke arah belakang. Karena berkali-kali L7 coba untuk ngebuka dengan adanya satu Black Dragon Form, dia udah tumbang duluan. Digigit sama Python Kupa, didorong dengan adanya Keyboy tentunya dengan burst fireball dan juga satu buah Searing Torrent. Ini gak cukup dari R7-nya. Dia punya Petrify tapi ketika dia mau landing, ini udah ketahan semua sama damage yang benar-benar udah besar banget buat Onyx Esports. Lihat di menit yang ke-12. 6.000 perbedaan networknya. Ya. Tapi kalian bisa lihat setupnya rapi banget sih tadi. Rapi banget. Kupa dari Keyboy-nya langsung nyosor kanan. Nyosor. Dia buka kanan biar nggak kena minionnya. Oke. Burst Fireball. Dan Vengeance Flame-nya juga udah dibuka biar nambah range. Nah ini dia nih, Keyboy-nya mendorong lagi dengan Searing Torrent, gak boleh mendekat. Dimana burst fireball-nya udah langsung aja maju ke depan. Tapi sekarang Sanguine Claw, Bad Impact udah mulai berasa banget. Damage-nya di saat masuk ke dalam tubuh dari Valir. Iya, dan ini sebenarnya juga menurut aku agak sedikit sulit ya. Ketika mungkin R7 bisa coba untuk nyulik ke arah Xavier-nya. Kalau misalnya bisa pun Ya. itu harus dari sisi blind spot sebenarnya Butuh iya R7. R7 kunci di R7 tapi kalau R7 yang nggak bisa coba pecahin team fight-nya nggak bisa coba untuk nge-care ke arah belakang ini susah banget. Araki Hoshi berkali-kali mereka mau coba untuk push maju paksa team fight didorong terus-terus sama seorang Valir. Dipancing ya, dikasih lihat bahkan kalau dia ada di dalam rumput sana. Lihat Terus di Drian. spam fireball-nya. 42.000 loh. Enak banget loh, masalahnya nggak ada minion nih. Mereka bisa fokus. Dan Iya. targetnya bukan one-one. Yang lainnya berjalan kaki, bukan berlompat-lompat. Ini akan sangat-sangat nikmat sekali untuk Keyboy bisa mengeluarkan seluruh resource skill yang dia miliki. Ya, dan tadinya Araki Hoshi adalah tim yang super agresif. Kalau berhadapan dengan seperti ini mau gak mau mereka bermain defensif. Yap. Karena nabrak, didorong Searing Torrent. Ada Nabrak Valir di sana. didorong, Iya. nabrak didorong. Yang satu udah sayang, yang satu nggak mau gitu loh. Yang satu mau coba ngegrusuh, yang satu Iya. menolak ya. Ini gimana ya, kayak pergi ke kota Malang, dijamu, akunya udah sayang tapi kamunya yang gak mau. Dan sekarang pertempurannya, Lord yang pun berhasil lagi diamankan oleh pemain dari Onyx Esports. Karena untuk sekarang ada satu player lagi yang berhasil dihancurkan kah? Namun seperti apa paling Kupa akan menjadi korban, mereka hanya sisa berempat. Mereka berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus.
lewat Dowdy Light yang begitu mematikan. Ada lagi satu pergerakan lewat Bulls yang mulai maju ke bagian depan. Namun ditembakkan lagi dengan satu optik, namun damage-nya masih belum begitu berarti. Oh, Keyboy gila, berusaha gila. untuk maju. Dia flicker, dia ingin mendapatkan R7 dan R7-nya pun langsung dihancurkan tanpa bisa memberikan efek balasan apapun. Karena sekarang mereka berempat dengan satu wave minion, mereka berkesempatan untuk bisa menghancurkan lagi satu base di area mid-nya pun. Gak punya cara yang cukup panjang. gila. Karinanya dihancurkan pula. Glorious Pathway Lord-nya udah masuk ke dalam satu base utama yang dimiliki oleh pemain dari Arkehosi. Akankah mereka bisa berhasil? Tapi inilah jawabannya akan kita tunggu-tunggu, Cimomo. Dan bahkan kali ini lihat masih coba ditahan. Downing Light lagi dan lagi dari seorang pria Oh. unstoppable. Dan bahkan Clay pun double kill diamankan. Tapi itu gak cukup untuk Arkehosi. 2 sama disamakan kali ini posisi kedudukan skornya. Menolak untuk tidak mau turun ke lower bracket. Di mana Onyx masih terlihat sangat amat kuat. Dan menurut aku ini Xavier yang gak boleh dilepas lagi sih. Sudah ya cukup ya. 3 Udah game. cukup sih. 3 game buat Onyx. Tapi efektifnya di 2 game terakhir yang dimainkan oleh mereka. Karena kunci mereka tuh cuma satu. Jangan sampai Xaviernya bisa ke Kepik. Tadi gak culik gak? Enggak kan? Enggak sama sekali lagi ya? nggak sama sekali. Dan ketika Albert mau coba untuk ngeharas ke arah Xaviernya, didorong, kena burst fireball, itu Mystic Field-nya juga masih connect. Iya betul. Karena Mystic Field aja kena burst fireball itu sakit banget. Sakit banget sih. Iya kan? Udah kena stun di sana, kena dorong lagi, kena stun lagi. Ini apa sih gitu? Maunya apa sih nih? Ini udah sayang banget nih. Ayo, aku sayang. Gak mau. Gak mau, jangan. Jangan deketin aku gitu. Jangan mendekat. Aku tidak mau sama kamu. Aduh, tapi ya kuncinya cuma satu. Meskipun kayak udah kelihatan ya ada R7